Salam Bapak Ibu. Yuk kita lambaikan tangan. Salam. Kurang keras. Salam. Salam ya. Bapak Ibu mesti tahu pasar Entu Paraan ya. Tahu ya. Saya kalau ke sana dengan istri karena seneng undi-undi, belinya bukan satu, langsung 4 ya. Nasi hitam ya langsung 3. Nah, kemarin ke sana nyoba roti pisang, kok enak ya. Akhirnya saya beli juga 3. Ngicipi dawet, wah enak juga ya. Akhirnya beli 2. Nah, hari ini sama ya. Tuhan juga mau memilih persembahan Bapak Ibu di ibadah ini. Saya percaya saat Tuhan berkenan atas persembahan Bapak Ibu, persembahan hidup Bapak Ibu dengan benar, Tuhan bukan hanya beli 1, tetapi bisa beli 4, beli 5. Kelipatan yang akan Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Percayai? Coba toleh kanan kiri. Ya sehingga apa? Saat Tuhan Yesus berkenan atas persembahan Bapak Ibu, Dia akan membayar. Yang datang hari ini sakit, pulang bukan hanya dengan sembuh, tetapi diberi sukacita, diberi damai, diberikan berkat. Yang datang dengan yang namanya ikatan, Bapak Ibu bukan hanya dilepaskan, tapi juga Bapak Ibu diberkati. Amin. Bapak Ibu memperoleh kemenangan. Yang hari ini datang mungkin tidak punya pekerjaan. Kalau Bapak Ibu memberikan persembahan dengan baik, Tuhan bukan hanya memberi, membayar dengan nanti pekerjaan, dipertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan, tetapi juga diberikan pekerjaan yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Untuk itu ayo saya ajak untuk semua kita beri persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kesempatan ini adalah sekarang, biar Tuhan melawat setiap kita. Saya mau setiap kita, persembahan kita hari ini diterima Tuhan, amin. Diberkati Tuhan, sehingga pulang dari tempat ini kita ini berbeda. Ibadah yang kita kerjakan tidak sia-sia. Yuk kita bangkit berdiri, haleluya. Kita akan berdoa. Haleluya. Untuk itu Bapa, yang kami ingini, yang kami butuhkan, Engkau hadir di tempat ini, menerima persembahan hidup kami, dan kami pulang membawa kemenangan, membawa berkat yang berkelimpahan, yang berlipat-lipat. Untuk itu Bapa, sebelum kami memberikan persembahan kami, kuduskan setiap kami, ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Baik kami sebagai tim PW di tempat pelayan-pelayan Tuhan, dan kami semua jemaat, ampuni setiap kami, biar kami ini layak memberikan persembahan yang terbaik, dan Tuhan berkenan. Ini yang kami mau Bapak, sehingga ibadah yang kami kerjakan sekali lagi tidak sia-sia. Ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, ibadah yang memberkati Tuhan, dan kami pulang dengan kemenangan besar. Terima kasih. Ku naikkan pujian bagimu buat semua perbuatanmu, sungguh mulia dan sempurna kasih-Mu yang Engkau beri. Ku naikkan puji bagimu buat semua pengorbananmu. Yesus, Kau layak terima semua hormat, hormat dan pujian kekal selamanya. Tiada pengorbanan besar, yakini hanya Yesus yang memberikan, yang sanggup selamatkan nyawa. Yes. Selain yang Engkau
salibmu yang buktikan, salibmu buktikan nyata kasih yang sesungguhnya. Nyawa yang kau berikan untuk tebus hidupku.
pujian bagi. Yuk kita angkat tangan tinggi-tinggi sekali lagi. Sebab Engkau mulia Tuhan. Sungguh mulia Dan sempurna kasih-Mu yang Engkau beri. terus kami mau Naikkan pujian bagi-Mu, buat semua pengorbanan. yes. Yesus, Kau layak Terima semua hormat dan pujian selamanya. Haleluya. Ya masih di Pasar Entu ya. Di pojok saya lupa namanya ya. Tahu-tahu manggil Pak Eko. Halo, gimana kabarnya Bu? Puji Tuhan saya diberkati, hanya jualan kerupuk. Anak saya bisa kuliah, sekarang bekerja jadi pegawai negeri. Ya. Saya melihat imannya itu luar biasa. Ya, saya diberkati ya, sehingga kerupuknya tinggal 10 saya borong semua. Ya. Bapak Ibu kalau kenal Tuhan Yesus, kita percaya dengan sungguh ya, hari ini Bapak Ibu menyatakan dengan pujian. Lihat persembahan Bapak Ibu akan diborong Tuhan. Amin. Dan kita pulang dengan kemenangan besar. Haleluya. Haleluya. Aku diberkati. Yes. Yuk. Katakan yuk. Kasih setiamu nyata bagiku. Katakan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup
sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Ya, sekali lagi coba toleh kanan kiri, kok masih ada yang cemberut? Tidak percaya Pak, kita ini diberkati? Ya, hidup kita ini penuh diberkati. Ya, sekarang ini banyak ya cara jualan untuk apa? Menarik, ya, menarik hati. Ya, saya lihat statusnya Ci Ida, masakannya baru, Ci Rini, kita tidak mau kalah juga. Ya, saya dengan keterbatasan kaki masih kesoyo, ya, usia juga bertambah. Saya tidak mau kalah dengan yang muda. Mana yang muda? Ya, jangan mau kalah dengan yang tua. Yang tua jangan mau kalah, amin. Karena kita baru menarik hati Tuhan. Untuk apa? Untuk kita memperoleh keselamatan. Amin Bapak Ibu. Karena dia Raja semesta yang harus ditinggikan. Yuk, Raja semesta, haleluya. Pencipta semesta, memberikan kehidupan, layak ditinggikan. Matanya tak tergoyahkan, dia tak tersandingkan, hanya dia yang sempurna. Masuk dalam perbuatannya.
Haleluya. Ya. Saya sukacita ya. Hari-hari ini meskipun saya jualan, tapi itu Tuhan kirim pembeli yang akhirnya bisa saya layani. Ya, kemarin ada yang 21 tahun karena kawin dengan anak kiai dia pindah. Ada yang karena masuk Pertamina dia pindah agama. Tapi puji Tuhan ya, bisa ketemu saat saya jualan dan saya bisa layani. Singkat cerita bisa terima kembali Tuhan Yesus. Ya, bahkan kemarin ada suami istri muslim punya masalah. Ya, kita bisa melayani dan ada pemulihan luar biasa. Semuanya saya katakan karena kuasa Tuhan yang lebih besar. Amin Bapak Ibu. Kita dipilih ini untuk jadi hamba, tapi dipilih untuk jadi rasul. Dekat kepada Tuhan dan Tuhan beri kuasa untuk bisa jadi berkat sehingga apa? Kuasa yang besar ini bisa kita berikan kepada banyak jiwa. Amin Bapak Ibu. Yakini Tuhan mau kerjakan juga untuk kita semua. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku.
besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Bapa di surga. Perkataan janji-Mu kami pegang, bahwa Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami semuanya. Kami percaya, kami pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kami pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena kami tahu, melalui suara kebenaran perkataan firman yang Tuhan terus kumandangkan untuk kami, Engkau selalu memberikan pengharapan yang baru. Bahkan Kau mengajarkan kami untuk hidup menjadi orang-orang yang merdeka. Dan hari ini Tuhan, kami menikmati kemerdekaan yang dari Tuhan. Sekarang kami mau bersama-sama belajar untuk menikmati hari-hari yang lebih menyenangkan. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami secara khusus. Beritahu kami, tunjukkan cara-Mu, jalan-Mu kepada kami semuanya. Dan kami siap untuk melakukannya dengan baik. Berkati urapi untuk hamba-Mu, berkati urapi untuk seluruh sidang jemaat yang hadir. Dengan kuasa urapan baru, Roh Kudus yang bekerja menaungi, sehingga setiap berkat perkataan firman yang akan kami terima, kami boleh pahami dengan baik dan kami melakukannya dengan benar. Terima kasih, kami menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan, bersama-sama berkata, Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Minggu yang lalu kita sudah bersama-sama belajar lepas dari perhambaan dan menjadi merdeka. Ya, Tuhan mengajarkan bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang merdeka yang sejati. Yang pertama, firman Tuhan kemarin mengajarkan supaya kita memahami bahwa kita semuanya adalah anak-anak perjanjian yang dari Tuhan. Dan cara yang kedua, Tuhan mengajarkan supaya usirlah manusia yang lama, sehingga manusia yang baru itu akan membawa kepada kita kebenaran yang hidup, dan yang pada akhirnya Tuhan memberikan arahan baru untuk apa? Bisa menikmati hari-hari yang baik. Nah, hari ini saya memberikan tema menikmati hari-hari yang menyenangkan. Saya mengutip dari perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9 dan juga perkataan Petrus dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Ya, menikmati hari-hari yang menyenangkan. Saya sengaja memberikan gambar keluarga yang sedang kumpul kemudian selfie. Ya, bersama-sama ambil foto.
Ya kalau Bapak Ibu perhatikan gambar ini, wajahnya semringah, ceria, tidak ada yang merengut, tidak ada yang cemberut, mereka bersukacita. Saya percaya bahwa kita sebagai keluarga amat sangat ingin menikmati hari-hari yang menyenangkan. Tetapi kalau kita melihat dalam kehidupan keluarga, banyak keluarga seringkali mengeluh. Apa yang mereka keluhkan? Mereka mengeluh tentang hidup mereka masing-masing. Mereka berkata, ngerti ngene aku dhisik ora kawin. Tahu gini aku dulu nggak menikah. Terus ada lagi yang berkata, wah dulu waktu pacaran sabarnya minta ampun. Hari ini sesudah menikah baru ketahuan aslinya. Kadang-kadang kita jengkel, tetapi kita tidak berdaya. Nah, kita mempunyai Tuhan yang baik, yang pasti amat sangat kepingin bahwa hari-hari yang kita lalui bersama itu bisa semakin baik. Amin. Halo Bapak Ibu. Kelihatannya kok tegang semua atau mungkin melihat saya sedemikian menakutkan gitu. Jadi Tuhan kepingin sekali supaya kita menikmati hari-hari yang semakin menyenangkan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam waktu dia pertama kali membagikan pengajarannya dalam Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-9. Yuk kita bersama-sama membaca satu ayat ini dengan keras. Matius pasal 5 ayat yang ke-9. 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tuhan waktu pertama kali memberikan pengajaran untuk bisa menjadi berbahagia, di dalam hal yang pertama dia berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang tidak memahami akan keberadaan Tuhan waktu mendengar berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, mereka akan berkata, miskin kok bahagia. Tapi yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah, meskipun engkau kaya, meskipun engkau hebat, meskipun engkau luar biasa, kalau di hadapan Tuhan kita harus mau bisa menunjukkan sikap bahwa kita ini seolah-olah tidak mempunyai apa-apa. Nah, Tuhan berkata bahwa kalau orang yang di hadapan Allah kemudian seolah-olah tidak mempunyai kemampuan apapun, kemudian apa yang dihasilkan? Damai. Nah, demikian juga dalam ayat 9. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau kita yang suka ribut-ribut, identiknya dengan apa saudara? Halo Bapak Ibu. Shalom. Kalau kita yang suka ribut-ribut, identik dengan apa? Anak setan. Makanya dalam keluarga kalau selalu ada keributan, suami maupun istri atau mungkin orang tua kepada anak seringkali nyebutnya apa? Dasar setan. Kenapa? Ribut terus. Suami mengatai istri, kamu setan. Istri menjawab, sing setan kamu. Kenapa kok saling tuding? Karena setan tahu bahwa masing-masing yang selalu membawa keributan itu adalah setan. Nah, Tuhan memberikan pengajaran yang baku di dalam pengalaman pelayanan yang paling pertama. Mengajarkan tentang hal apa? Bahagia. Kenapa Tuhan mengajarkan soal bahagia? Karena bahagia itu sulit untuk diraih. Makanya pagi hari ini kita bersama-sama belajar. Saya belajar, Bapak Ibu juga belajar. Untuk apa? Bisa menikmati hari-hari yang semakin menyenangkan. Ya kita kalau bisa setiap hari kan senang. Ya kita nggak usah dulu berbicara soal bahagia. Tapi kita belajar untuk bagaimana bisa senang. Nah, orang kadang-kadang tidak bisa senang, kenapa? Karena rasa senang itu selalu dituntut dari orang lain. Secara khusus pasangan hidup. Istri selalu menuntut suami, kamu harus membahagiakan aku.
dan sebaliknya. Tapi faktanya kalau kita mungkin sharing Bapak Ibu, benarkah suamimu pasti bisa membahagiakan dirimu, istri-istri? Saya berani pastikan, tidak bisa. Apakah istrimu, suami-suami, bisa sungguh membahagiakan dirimu? Tidak bisa juga. Anda sebagai orang tua menuntut anakmu, bahagiakan orang tuamu, semakin susah. Terus kebahagiaan timbul dari mana? Yang pertama dari pengelolaan hati dan pikiran kita. Kemudian hal yang kedua, kebahagiaan itu datang sumbernya dari Allah. Jadi kalau kita mau mengikuti apa yang Tuhan katakan, kita pandai mengelola, kita lakukan yang terbaik semaksimal mungkin, saya berani pastikan, hidupmu pasti bahagia, hidupmu pasti setiap hari senang. Kenapa orang stres? Kenapa orang depresi? Karena selalu menuntut. Sewaktu kita menuntut orang lain seperti yang kita inginkan, hasilnya nihil. Makanya Petrus di sini kemudian berkata dalam pasal 3, 1 Petrus 3 ayat 10, yuk kita baca bersama-sama, mungkin bisa di-fullkan, oke ya. 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sekali lagi dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup, siapa yang mau melihat hari-hari yang baik, siapa yang ingin setiap hari senang. Di sini ayatnya mengajarkan, yang pertama dikatakan harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan menjaga bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang ngapusi. Coba pasangan hidupmu ngapusi, Anda sudah enggak bahagia. Nah, saya melayani ada keluarga, pasangan suami istri. Yang suami selalu menjelek-jelekan istrinya. Nyebar gosip, menjelek-jelekan pasangan, nuduh, dan hal-hal yang selalu buruk. Yang pertama, istrinya cukup terusik, terganggu. Tapi ketika istrinya tenang, suaminya yang semakin terganggu. Kenapa? Akibat dari semua perkataan yang dia sampaikan, orang mulai mempertanyakan dirinya, bukan lagi istrinya yang dipertanyakan. Sampai pada akhirnya Pak, keluarga ini runyam, keluarga kacau. Bisa disembuhkan enggak? Tidak bisa. Itu diibaratkan kalau kita sedang membuang kapas, kemudian kapas itu kita tabur, kapas itu terbawa angin, coba dipunguti satu-satu bisa enggak? Enggak bisa. Dan kondisi keluarga ini sekarang gimana? Tidak bahagia. Setiap hari yang muncul cuma saling curiga. Saling curiga. Akhirnya pasangan ini berkata, buat apa nikah? Nah, waktu saya konseling, waktu saya beri pertanyaan-pertanyaan, awalnya enggak mau ngaku. Tapi pada akhirnya saya berkata, saya dengar kok omongannya gini ya, omongannya gini. Akhirnya ngaku. Nah, demikian juga dengan rumah tangga, kadang-kadang ini maaf kata ya, ada banyak pasangan menceritakan pasangan hidupnya kepada keluarga. Contoh, istri menceritakan kepada keluarga istri, suami menceritakan kepada keluarga suami. Yang didapat apa? Masing-masing keluarga itu saling membenci. Saya mengajar BPN, bimbingan pranikah. Dan yang saya ajarkan adalah ketika Anda punya masalah, ketika Anda punya problem,
Mungkin istri tidak cocok dengan suami, jangan istri menceritakan kepada keluarga istri. Ceritakanlah kepada keluarga suamimu. Supaya apa? Keluarga suamimu yang bisa menghandle suami. Tapi kalau Anda dari pihak istri menceritakan kepada keluarga istri, secara otomatis keluarga istri pasti akan membenci suamimu. Dan itu amat sangat sulit untuk diperbaiki. Makanya Petrus berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, jaga lidah, jaga bibir dari ucapan-ucapannya enggak benar. Dan Bapak Ibu tahu di dalam peristiwa kehidupan Rasul Petrus hari itu sebagai rasul, dia sebagai pelayan Tuhan dan juga sebagai gembala. Dia melayani orang-orang di Asia kecil. Hari itu dia melihat banyak sekali ketimpangan-ketimpangan. Makanya pada akhirnya dia menuliskan surat di dalam pasal 3 ini, tujuannya untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Kenapa? Karena kalau seandainya suami dan istri terus mengalami hal-hal yang saling menyerang, saling tidak mengenakan, akibatnya apa? Berkat itu hilang. Makanya saya memberikan tujuan menikmati hari-hari yang menyenangkan dan menjadi berbahagia. Kita akan eksposisi 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menikmati hari-hari yang menyenangkan? Kunci yang awal adalah saling memahami. Yuk kita katakan bersama-sama, 2, 3, saling memahami. Saya tuliskan, timbulnya kesalahpahaman dan pertengkaran dalam keluarga dan juga dengan orang lain dikarenakan tidak bisa saling memahami satu dengan yang lain. Masing-masing lebih mementingkan diri sendiri, egois. Makanya lihat Bapak Ibu sebagai pasangan hidup suami dan istri, kadang-kadang Anda lebih memilih bicara kepada sahabat. Jarang ya suami dan istri itu curhat, itu sudah jarang. Apalagi kalau usia pernikahannya sudah di atas 10 tahun. Apalagi zaman ini sekarang. Suami pegang HP, istri pegang HP dalam satu kamar, dalam satu ranjang. Coba Anda cek berapa jam waktu itu dibuang. Pernah cerita-cerita? Hampir tidak. Anda lebih suka berkata, wah aku lebih senang sama si A, itu sahabatku. Sekarang pertanyaannya, kenapa seorang sahabat itu bisa lebih mendengar perkataan dari sahabatnya itu? Karena seorang sahabat akan menaruh perhatian khusus dan selalu paham dengan apa yang dikeluhkan oleh sahabatnya. Makanya Yesus adalah sahabat bagi setiap orang percaya. Kenapa Yesus bisa menerima kita yang jahat, menerima kita yang tidak baik? Kuncinya satu, Yesus memahami siapa saya dan saudara. Makanya ayat firman Tuhan dalam ayat 8 berkata, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Seia sekata, seperasaan, mengasihi, punya rasa sayang, dan ngalah. Sahabatmu punya ciri yang seperti itu. Kata ini kalau dirangkum jadi satu, artinya apa? Paham. Sama, saudara punya anak. Anakmu masih bayi. Nanti kalau sudah dalam usia dari mulai lahir sampai dengan 1 tahun, Anda amat sangat paham, bisa sangat memahami keberadaan anak itu. Jadi kalau sehari anakmu, maaf ya, ngobrol sampai 5 kali,
Anda biasa-biasa aja. Baru ganti popok tahu-tahu brot. Anda sambil ketawa-ketawa, sambil ngepuk-ngepuk pantatnya, nak barusan diganti kok ngobrol lagi toh nak. Anak cuma berseloteh, baru diganti. 1 jam lagi tahu-tahu ngompol, tahu-tahu prot. Anda marah? Enggak, Anda malah ketawa. Kenapa? Anda paham. Nanti anak itu mulai besar setahun, masih melakukan hal yang sama. Anda juga paham juga. Kadang maaf ya, anak kecil itu semua hal kan dimasukkan mulut. Kadang baru saja brot gitu, tahu-tahu tangannya megang langsung wut. Kita orang tua cuma gimana? Nak, jangan sambil ditarik tangannya. Anda marah? Tidak. Kenapa? Anda paham. Tapi kenapa kerap kali kita menjadi marah dengan pasangan kita? Kita seringkali berkata bahwa kamu ini sudah nggak masuk akal. Sulit untuk dipahami. Akhirnya kita marah. Nah, Petrus menuliskan ini karena apa? Dia berkaca dari dirinya dengan apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap dirinya. Makanya dia mengeluarkan kata-kata, hendaklah kamu semua seia sekata. Seia sekata itu artinya apa? Omongannya podo. Punya perasaan yang sama. Saling mengasihi. Punya rasa sayang. Dan yang terakhir ngalah. Ini maaf ya, dalam kehidupan pasangan suami istri, kebutuhan wanita itu adalah rasa sayang. Kebutuhan pria butuh seks. Tapi kerap kali yang terjadi gimana? Suami butuh, istri nolak. Nanti kalau ditanya, kenapa kok nolak? Gak mood. Nanti pria ngomong, wong wedok orang duwe perasaan. Nanti wanitanya juga jawab, podo, wong lanang orang duwe perasaan. Api enek lagi ono butuhe. Yang terjadi apa? Keributan. Nanti kalau sudah gitu suami ngancam, oh ya ora apa-apa. Engko tak golek nang jaba sing luwih enom luwih ayu. Istri mulai semakin jengkel. Terus apa lagi? Ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang pada akhirnya menjadikan ini semuanya pertengkaran. Maaf, kadang-kadang ada pria yang memaksa istrinya untuk melakukan hubungan, padahal lagi menstruasi. Lah ini podo wae ya lanangnya orang di perasaan. Tuhan mengajarkan melalui apa yang dituliskan oleh Rasul Petrus. Coba kamu punya perasaan yang sama. Kamu bisa pahami perasaan istrimu, bisa pahami perasaan suamimu. Kalau engkau bisa mempunyai kasih, engkau sayang, engkau ngalah, sudah urusan kan sebetulnya kan beres. Kenapa urusan rumah tangga, kenapa urusan pertemanan itu semuanya bisa jadi runyam? Jawabannya satu, tidak saling memahami. Saya sebagai konselor pernikahan, saya sebagai pengajar BPN, saya mikir, kenapa yuk kok ribut terus? Saya coba pikir, saya coba mulai telusuri satu persatu, saya evaluasi kenapa. Kuncinya cuma satu, tidak memahami. Makanya yang pertama ini penting, bagaimana kita bisa menikmati hari yang menyenangkan. Kita bisa bahagia
kita bisa menikmati hari-hari bersama. Kuncinya satu, paham. Apa saudara? Paham. Seperti yang tadi saya contohkan, Anda sangat paham dengan anakmu. Kenapa Anda bisa memahami sedemikian rupa? Padahal anakmu ini jelas mengganggu, jelas merepotkan. Anda bisa paham karena Anda bisa berkata, cah cilik, dasar bocah. Ya sudah. Nah, Yesus melihat kita tuh anak. Meskipun kita banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan pelanggaran, banyak melakukan hal yang nggak benar, tetapi dia sabar. Kenapa bisa sabar? Paham. Roma 12 ayat 16 berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Firman Tuhan hari ini kok kelihatannya tegang sekali ya. Saya perhatikan Bapak Ibu, saya ajak baca kok. Kenapa Bapak Ibu? Apakah firman hari ini menakutkan? Semangat, shalom, puji Tuhan. Tuhan mengajarkannya jelas, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan memikirkan perkara yang lebih tinggi. Ini kalau dalam bahasa Jawa diibaratkan kata-katanya begini, kowe ojo kakean karep. Orang kakean karep itu kenapa sih? Memikirkan perkara yang lebih tinggi. Arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Dalam bahasa yang lain, jangan terlalu banyak tuntutan. Suamimu pekerja biasa, tidak mungkin menjalan-jalankan dirimu ke luar negeri. Enggak mungkin. Jadi Anda jangan memberikan perbandingan, oh bojone wong kae saben wulan lunga luar negeri. Tunggu dulu, istrinya itu tuh kerjanya di mana, suaminya? Nah kadang-kadang kita kan jadi orang kan yang sok tahu, makanya Paulus berkata janganlah menganggap dirimu sendiri pandai. Orang kalau merasa lebih pandai daripada yang lain, yang terjadi apa? Ya ribut. Makanya dalam firman Tuhan itu diajarkan supaya apa? Pilihlah pasangan yang sepadan. Anda tidak sepadan dengan pasanganmu, repot. Pernah terjadi suatu peristiwa. Suaminya sekolahnya S2, wajahnya jelek. Kemudian menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik, tapi SD tidak lulus. Pernikahan pertama, wah kelihatannya berjalan baik. Kemudian istri seringkali diajak pergi bersama dengan rekan-rekan teman-teman sekerja dari suaminya. Ketika diajak makan bersama, perilakunya aneh-aneh. Suami mulai sedikit tersinggung, suami mulai sedikit terganggu. Kenapa? Kalau ngomong tidak nyambung. Suaminya ngomong bisnis, istrinya ngomong harga lombok. Suaminya ngomong tentang saham, istrinya ngomong soal beras. Gak nyambung. Akhirnya sejak hari itu terjadi pertengkaran. Makanya kadang-kadang dalam sebuah pernikahan kalau saya sedang membimbing BPN, saya tanya, pekerjaanmu apa? Calonmu kerjaannya apa? Nanti masalah keuangan Anda mau pisah atau mau jadi satu? Rekening banknya satu atau dua? Nanti rencana mau gabung atau sendiri-sendiri? Dan Bapak Ibu hari ini perlu tahu, ada banyak pasangan hidup berkata, uangnya sendiri-sendiri. Boleh tahu enggak pasanganmu? Enggak boleh.
Lah kenapa? Lah nanti kalau ketahuan nanti dari keluarga suamiku atau istriku dia minta. Dan yang lebih mencelakakan hari ini ada banyak sekali pasangan hidup kawin tapi pisah harta. Lah kalau dasarnya sudah pisah harta, saya tanya, lah terus tujuannya kawin apa? Kira-kira ada senengnya enggak? Enggak senang. Dan ternyata problem-problem pernikahan ini bukan hanya terjadi hari ini seperti itu. Zaman Rasul Petrus, zamannya Paulus itu sudah terjadi. 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antaramu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Gara-gara beda pendapat, gara-gara beda omongan, kemudian terjadi perpecahan. Problem ini terjadi kepada suami dan istri ketika istrinya jauh lebih menghasilkan daripada suami. Loh, wanita zaman sekarang ini kalau boleh berkata jujur loh, lebih hebat daripada pria. Sing amin wong wedok. Tapi ini fakta. Loh bener kok. Banyak pria itu dalam tanda kutip mandul, tidak menghasilkan. Yang istilahnya gigih itu siapa? Ya wanita. Wanita hari ini bisa open PO, bisa terima pesanan apa, bisa macam-macam. Suami ngapain? Dolanan HP. Nanti istrinya mulai nanti kalau terjadi omongan, prianya jawab, "Dhisik kok kowe gelem kawin karo aku." Wedokin jawab, "Terlanjur." Muamuk, ribut. Makanya dilanjutkan dengan 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan apa saudara? Kita baca bersama-sama. 2 Korintus 13 ayat 11. Tolong dibesarkan. Ya. 2, 3. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Anda patut bertanya, kenapa pernikahanku tidak diberkati Tuhan? Kenapa cari duit itu seret? Kenapa cari duit susah? Jawabannya ini loh, 2 Korintus 13. Seringkali berkat itu terhambat, berkat itu setengah mati. Kenapa banyak pasangan hidup itu tidak sehati sepikir, tidak ada damai. Dan Paulus berkata, akhirnya, kenapa dia memakai kata akhirnya? Ini sudah puncak, posisi pernikahan itu sudah di ujung tanduk. Terus saran Paulus untuk bisa mengalami berkat-berkat apa? Yang awal harus bersukacitalah. Coba nanti dicek di rumah, istrimu, suamimu kalau di rumah ada senyum enggak? Apa tegang? Kalau ngomong dengan saudara, tegang. Tapi kalau telepon sama temannya atau yang lainnya suaranya renyah, pasanganmu tuh ngerasa gitu, rasanya bersukacitalah.
Kenapa kita harus bisa bersukacita? Paulus berkata, pikirkanlah segala sesuatu yang baik, supaya dalam dirimu itu merasa sempurna. Kadang-kadang kita berpikirnya apa? Terserah. Apalagi kalau seandainya suami statusnya sudah di bawah istri. Coba kalau suami itu sudah mulai di bawah statusnya di bawah istri. Coba suami ditanya. Nanti jawabannya kan terserah. Atau jawaban yang kedua, tanya mama. Diminta izin apapun, tanya mama. Kenapa kok bisa terjadi gitu? Itu tanda-tanda pria mulai. Saya kemarin membaca dalam sebuah tulisannya itu begini. Air tidak akan bisa tergores. Air mengalir tidak akan tergores. Tapi air bisa menjadi tergores ketika air itu menjadi beku. Dan ketika air itu membeku bukan hanya tergores, tetapi bisa pecah. Kenapa engkau seringkali hatimu luka? Engkau tidak mengalir, engkau beku. Akibat dari kebekuan hatimu, engkau marah, engkau jengkel, engkau tidak bisa paham dengan apa yang sedang dihadapi oleh pasanganmu. Berkat itu berhenti. Makanya Paulus berkata, kalau kita ini bisa sehati sepikir, bisa hidup dalam sukacita, bisa hidup dalam damai, yang terjadi apa? Berkat itu nanti dicurahkan dari surga. Anda mungkin menjawab, Pak, saya nggak bisa sukacita, saya nggak bisa damai karena pasangan saya, Pak. Saya tanya, lah kalau kamu memang betul memang pasanganmu yang menjadi penyebab, kok kalau kamu telepon sama orang lain kamu bisa renyah? Padahal di situ kan juga ada pasanganmu. Jadi ternyata problemnya bukan dari orang lain, problemnya ya hatimu sendiri. Jadi keputusanmu untuk bisa bahagia, keputusanmu untuk bisa menerima damai, itu bukan lagi dari orang lain, ya dari dirimu. Loh, saya kalau di sini misalkan contoh terima tamu, saya mau wajah tegang gini terus bisa, gini terus bisa. Saya ketemu Rosa tak tegang terus gitu bisa. Ketemu Arif bisa. Karena apa? Saya mengambil keputusan saya mau tegang. Dalam tanda kutip jaim. Tapi saya nggak mau, kenapa? Tegang itu capek, jaim itu capek. Terus apa yang saya lakukan? Ya ketemu orang, selamat pagi. Meskipun orang itu tidak tersenyum pada saya, meskipun orang itu cuma sekedarnya, ya nggak apa-apa, itu haknya orang itu. Saya nggak bisa menuntut orang lain harus menyenangkan saya, nggak bisa. Tapi saya berusaha untuk bisa menyenangkan orang lain. Saya mencoba senyum, saya mencoba belajar memberikan yang terbaik. Dan secara otomatis saya berani pastikan berkat Tuhan itu pasti mengalir. Amin. Kenapa berkat Tuhan itu bisa mengalir? Orang yang kita beri senyum itu terberkati. Tapi coba kita selalu tegang. Mungkin dalam hati orang itu mau memberi sesuatu, tapi gara-gara melihat wajah kita tegang, batal. Tapi coba kita senyum, kita beri yang terbaik, kita bisa sukacita. Seberapapun nanti orang itu akan memberkati. Jadi ini yang pertama, paham. Kemudian yang kedua, untuk bisa menikmati hari yang menyenangkan. Yang kedua diajarkan supaya saling menghargai dan juga menghormati. Yuk kita akan melihat dalam surat 1 Petrus 3 ayat 1 dan ayat yang ke-7, kita akan baca
secara bergantian. Ayat 1 akan dibaca oleh kaum wanita, ayat 7 akan dibaca oleh kaum pria dengan keras. Ya, dimulai nanti akan dipimpin oleh Rosa. 1 Petrus 3 ayat 1, 2, 3. Demikianlah juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Istri-istri, amin. 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 Nah, ini perkataannya seperti itu. Demikian juga kamu, hai istri-istri. Bukan hai istri. Kenapa hari itu ada banyak kasus istri itu sulit tunduk. Ayat ini berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang beler, yang tidak mau ibadah, yang tidak mau hidup benar, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi kalau ada istri-istri, ada wanita-wanita yang hobinya ngomel terus, Anda sedang menentang perkataan firman Tuhan. Karena ayat ini kan mengajarkan mereka juga tanpa perkataan, tanpa omongan, tanpa omelan, dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Tapi ini kan sulit, Pak. Sulit kalau bagi yang belum bisa melakukan. Tapi kalau yang bisa melakukan, gampang. Nanti kan ada tipsnya. Bagaimana caranya bisa dimenangkan oleh kelakuan istrinya, bukan cerewet terus. Saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, kalau Anda wanita-wanita setiap hari cerewet di rumahmu, Anda rugi. Kenapa rugi? Pertama, Anda pasti stres. Kedua, Anda depresi. Ketiga, Anda sedang ngomong sama sesuatu yang tidak mendengar Anda. Loh kok bisa, Pak? Iya, sekarang suami-suami pinter. Belinya itu loh, sumpel. Anda lagi, suaminya ini. Anda kan ngomel terus, suamimu tuh lagi dengerin lagu. La 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 la. Suami lagi gini-gini ada. Nanti kadang dibuka, ngomong apa? Rugi. Anda sudah berbusa-busa. Sing dijaki ngomong ternyata nganggo sumpel. Yaitu untuk wanita. Sekarang untuk pria kita baca bersama-sama. Pria-pria siap? Baca yang keras ya. Kaum pria jangan mau kalah dengan kaum wanita. 2, 3. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi kenapa engkau berdoa tidak menerima jawaban doa? Jawabannya ini, Anda tidak bijak kepada istrimu. Anda tidak kasih kepada istrimu. Saya seringkali mendapatkan pertanyaan dari Pak, bagaimana saya bisa tunduk kepada suami? Suamiku tuh kasar, Pak. Sama, suami akan berkata, bagaimana aku bisa mengasihi istri? Bojoku ngelawan terus. Semakin ngelawan, semakin tak gentak. Makanya lihat, 2 ayat ini menjadi sebuah polemik. Siapa yang harus melakukan terlebih dahulu untuk bisa kasih dan bisa tunduk? Kalau menurut ibu-ibu, yang harus melakukan tunduk dulu atau kasih dulu? Ibu-ibu, halo Bu,
Sing nyauri lanang, wedok. Wong wedok, kasih dulu atau tunduk dulu? Kasih, yakin? Anda kalau tak jawab melalui Alkitab, Anda sudah salah. Lah kenapa? Ayatnya ditulis dhisik kok. Anda salah. Suami itu kalau berdasarkan dari urutan ayat, istri itu tunduk dulu baru suami itu kasih. Ibu-ibu langsung jawab, oh dasar pendetanya lanang ya mesti ngomongnya ngono. Enggak Bapak Ibu. Kalau saya sekarang tanya kepada bapak-bapak, kasih dulu atau tunduk dulu? Tunduk. Bingung ya. Ini diibaratkan gini loh. Telur dulu atau ayam dulu? Ayam dulu atau telur dulu? Bingung kan? Tapi kita berpegang kepada perkataan firman Tuhan Lukas pasal 11 ayat 28. Ada dua versi. Yang pertama adalah terjemahan baru, kemudian yang kedua adalah bahasa Indonesia masa kini. Ayat firman Tuhan dalam terjemahan baru berkata begini. Tetapi Yesus berkata, yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bahasa Indonesia masa kini, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, lebih berbahagia lagi orang yang mendengar perkataan Allah dan menjalankannya. Anda mau bahagia? Anda mau bahagia? Lakukan terlebih dahulu, enggak usah saling menunggu. Anda tidak pernah merasakan kebahagiaan karena apa? Istrimu selalu nunggu, kasih dulu baru aku tunduk. Anda enggak bahagia. Suami juga tidak akan bahagia kalau Anda selalu menunggu, tunduk dulu baru kasih, enggak bahagia. Tapi ketika Anda mendengar perkataan perintah Tuhan, hai suami, kasihlah istrimu, meskipun istrimu tukang ngelawan. Tidak apa-apa, kasih. Nanti lama-lama istrimu tuh luluh. Lo ada banyak kasus, kalau Bapak Ibu mungkin pernah ingat ada film, saya lupa, tapi itu terjadi cerita nyata di Jogja, saya lupa namanya. Ceritanya adalah ada seorang wanita yang diperkosa oleh mahasiswa. Lah wanita ini waktu diperkosa dia kan jengkel. Kenapa? Masa depannya langsung hilang. Kemudian urusan polisi memberikan sebuah pilihan. Anda masuk penjara atau Anda menikahi perempuan itu. Yang di awal pria ini berpikir tak nikahi supaya aku tidak masuk penjara. Dan si istri yang dinikahi waktu melihat daripada kehidupan si pria, jengkelnya minta ampun. Tapi si pria ini dengan sangat sabar, dimaki, digentak, ditendang, naik mobil barang, mobilnya dibanting, duer. Itu bertahun-tahun. Tapi saking sabarnya, terus si istri ini diberi kasih. Singkat cerita, wanita ini luluh hatinya dan sangat cinta kepada prianya. Saya dulu lupa judul filmnya itu apa, tapi ini kisah nyata di Jogja. Dan kejadian seperti ini banyak terjadi di men's camp. Banyak. Jadi pria banyak yang melukai wanita, kemudian ketika ikut camp, mencoba menunjukkan sikap baik. Awalnya istri itu sulit untuk menerima. Kenapa? Karena prianya banyak membuat luka. Termasuk anak juga dilukai oleh suami, oleh ayah. Butuh waktu yang cukup panjang. Ini ada sebuah cerita. Seorang pria ikut men's camp, hari itu anaknya sangat benci dengan papahnya. Karena dahulu sering gak pulang, main keras dengan istri.
ikut camp, diberi nasihat. Yang dilakukan oleh pria ini apa? Belajar untuk mengasihi. Salah satunya kepada anak. Si anak itu waktu diberi perhatian khusus, gak senang, marah terus. Itu sampai hampir kira-kira mungkin 2-3 tahun. Diantar sekolah turun tanpa terima kasih. Diantar sekolah naik mobil, pintu mobil buanting duer. Tapi si pria ini dengan sabar. Sabar. Suatu hari si pria, si bapak ini sakit. Yang nganter itu harus supir. Si anak tiba-tiba nangis. Nah, waktu nangis, di kelas pun dia nggak bahagia. Waktu pulang dia cerita kepada mamahnya, "Mah, aku menyesal sama papa tuh kasar." Loh, kenapa? Papa ini hampir 2 tahun, baik, perhatian sekali sama aku, tetapi aku membalas dengan kasar. Si ibu cuma bilang, "Kalau begitu samperi papamu, minta maaf," dipeluk, beres. Memang untuk melakukan perkataan firman Tuhan harus mengambil sebuah pilihan, mau atau tidak mau. Nah, Tuhan memberikan sebuah pengajaran yang pasti, yaitu bukan hanya ditulis dalam surat Petrus, dalam surat Efesus pun ditulis hal yang sama. Hai istri, tunduklah kepada suami. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Tuhan mengasihi dirimu. Tapi fakta ini kan sulit dilakukan. Kenapa? Mereka saling menunggu. Tetapi kalau kita tahu bahwa dalam ayat Lukas 11 ini dikatakan, Yesus menjawab, lebih berbahagia lagi orang menjalankannya. Anda sudah bahagia, Anda sudah senang, oke. Tapi kalau Anda ingin lebih berbahagia lagi, apa yang harus dilakukan? Mendengar perkataan Allah dan jalankan. Amin. Dan yang terakhir, untuk kita bisa menikmati hari yang menyenangkan, tunjukkan gaya hidup benar. Yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Tunjukkan gaya hidup benar. Ayatnya dalam ayat 1b sampai 4, kemudian ayat 9. Bapak Ibu perhatikan. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ayat 4. Next. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ayat 9 ini untuk pria. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi yang dituliskan dalam ayat 1b sampai dengan ayat 4, kemudian ayat yang ke-9, ini adalah gaya hidup. Ada banyak sekali suami itu jengkel kepada istri. Kenapa? Istri rajin ke gereja, istri rajin ibadah, tapi kalau di rumah ngomelnya nggak habis-habis, ngungkuli pendetone naik lagi khotbah. Nanti suami bilang, nyoh tak kayak Alkitab, khotbah terus kuno. Tapi didengar enggak? Enggak. Makanya lihat dalam keluarga ada banyak sekali komplain. Komplainnya apa? Aku enggak mau ke gereja. Lah kenapa? Kenapa? Ndelok kelakuanmu kuwi. Jadi kalau Bapak Ibu mau check up diri kita masing-masing, evaluasi diri, coba masih ada berapa banyak kelakuan kita yang masih tidak beres. Loh padahal ibadahnya itu rajin.
Kenapa ada banyak sekali orang tidak mau bertobat? Kenapa ada banyak sekali orang tidak mau ke gereja? Karena semuanya cuma teori. Cerewetnya nggak habis-habis. Mereka terus ngomongkan hal yang nggak benar, gosip. Saya pernah ketemu dengan orang yang lapor kepada saya tanya, kamu kenapa nggak ke gereja? Enggak om. Lah iya kenapa? Orang ini jawab, daripada saya berbuat dosa. Lu mau gereja malah berbuat dosa, maksudnya gimana? Iya, saya mau ke gereja, tahu-tahu saya diberi omongan pendetanya begini, begitu. Saya yang tadinya nggak tahu apa-apa jadi tahu, saya ikut ngomong, saya berdosa. Daripada begitu saya mendingan nggak ke gereja. Loh kenapa? Ya daripada saya kumpul, tambah berbuat dosa, mendingan nggak usah. Loh ini banyak fakta terjadi begitu. Kemudian yang lebih mencelakakan lagi, di sini ayatnya berkata, mereka lebih sibuk dengan yang namanya dandan bersolek. Bersolek boleh enggak? Boleh. Tapi tidak berlebihan. Jadi kalau dalam peristiwa ayat yang dituliskan dalam ayat 3, zaman waktu itu, kalau saudara mungkin pernah tahu ada ratu namanya Kleopatra. Kleopatra rambutnya gimana? Rambutnya panjang, dikepang-kepang. Kalau kepangnya cuma 2 tok itu enggak masalah. Sak rambut dikepang kabeh. Itu makan waktu. Itu yang pada akhirnya banyak orang Kristen luka. Banyak suami-suami, banyak pasangan hidup itu luka. Kenapa? Tidak memberikan gaya hidup yang baik. Yang ditampilkan cuma yang lahiriah, tapi batiniahnya tidak bertobat. Makanya lihat ada pada akhirnya orang berkata, hidupku setiap hari ora nono senenge. Tidak ada senangnya. Kenapa? Tidak menerima berkat dari apa yang dikatakan, apa yang diomongkan dari orang yang pergi ke gereja. Makanya mari hari ini, ya ketika kita kemarin sudah dididik, diajar untuk bisa merdeka, kita mulai belajar untuk apa? Menikmati hari-hari yang menyenangkan. Ketika kita bisa paham, ketika kita bisa melihat perilaku daripada pasangan kita, ketika kita bisa menghargai dan juga menghormati satu dengan yang lain, maka kebahagiaan hidup itu akan terjadi, berkat akan melimpah. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan pujian, anugerah-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu Tuhan segalanya bagiku. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. anugerah-Mu, 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 Tuhan kasih dan sayang, Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku, anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanmu. anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanmu. anugerah-Mu. Saya mengundang Ibu Rini untuk berdoa. Anugerah-Mu, Tuhan kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanmu. Anugerah-Mu, Tuhan kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan. Semua dalam kehidupan kami, semua karena kemurahan dan anugerah-Mu. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang memanggil kami. Dan biarlah Tuhan, kami dapat menjalani kehidupan kami dengan lebih baik. Karena kami tahu Tuhan, anugerah-Mu selalu baru setiap pagi. Biarlah kemurahan dan kebajikan itu yang terus mengikuti kehidupan kami seumur hidup kami. Jadikan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan, yang dapat memahami isi hati-Mu, isi hati Bapa, sehingga setiap apa yang kami lakukan, setiap apa yang kami perbuat semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan yang terus akan memberikan hikmat-Mu, Tuhan yang terus memberikan, sehingga Tuhan melalui
hamba-Mu nih Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar Tuhan kami akan memberikan korban syukur kami yang terbaik, dan biarlah semua itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kau berkati imamat-Mu Tuhan yang akan melayaninya Tuhan, Kau berkati seluruh keluarganya. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, sehabis ini kita akan bersama-sama menikmati berkat makan dan minuman yang sudah disediakan. Dan kita akan mengakhiri perjumpaan ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa dalam Engkau sudah menolong kami semuanya dalam ibadah. Kami bersyukur Tuhan untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Engkau membalaskan, Engkau memberkati, bahkan Engkau memberikan hari-hari yang semakin baik. Tuhan, kami juga bersyukur untuk berkat kekuatan kesehatan bagi kami. Secara khusus kami juga mendapatkan berkat makanan dan minuman. Sesudah ibadah selesai, kiranya Tuhan menjadikan berkat makanan ini menjadi kekuatan dan kami boleh semakin giat di dalam pelayanan bersama Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk Bapak Yohanes Eko, berdoa untuk Bapak Agus Hardianto, berdoa untuk Saudari Angel Layarta, berdoa untuk Ibu Lianawati. Kami berdoa memberkati mereka semuanya di dalam nama Yesus. Kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan. Bahkan hari-hari yang semakin baik, semakin indah terjadi atas kehidupan mereka semuanya. Dan pekerjaan, usaha yang mereka lakukan bersama Tuhan menjadi berhasil. Kesuksesan mengiringi kehidupan di masa-masa mendatang. Terima kasih, Tuhan menolong mereka semuanya di dalam nama Yesus. Dan hari ini Tuhan kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir karena sakit. Mereka yang sedang bepergian keluar kota, kiranya Tuhan menolong, memberkati. Kami juga memberkati anak-anak kami yang bersekolah di dalam kota maupun yang di luar kota. Cukupkan dengan pembiayaan yang daripada Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia, untuk keamanan, untuk perekonomian, untuk pemerintahan, supaya memiliki pemerintahan yang takut akan Tuhan. Dan kami mohonkan Tuhan supaya iman di dalam Kristus turun atas mereka semuanya, dan bangsa Indonesia boleh semakin kuat, semakin maju, dan semakin menjadi berkat. Tuhan menolong akan usaha pekerjaan daripada jemaat, memberkati juga Tuhan untuk anak yatim piatu, para duda janda, dan juga fakir miskin. Kami bersyukur dan mengakhiri ibadah kami ini di dalam nama Yesus. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulang dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Syukur hanya bagimu ya Allah.